7 kebiasaan sepele yang bikin uang belanja cepat habis tanpa disadari. Sebelum lanjut bisa klik dulu tombol subscribe, like, dan share biar lebih banyak teman-teman lain bergabung. Dan juga kalau kamu punya ide tema video selanjutnya, langsung aja tulis di komen ya, makasih. Pernah tidak sih kamu duduk sebentar, pegang dompet atau buka aplikasi bank, lalu bengong, uangnya kemana ya? Padahal rasanya baru kemarin terima uang belanja, belum akhir bulan. Tapi isinya sudah bikin dada agak sesak. Yang bikin bingung, kamu merasa tidak belanja aneh-aneh, tidak beli tas mahal, tidak ganti gawai, tidak juga jalan-jalan mewah, cuma belanja harian, dapur, anak, kebutuhan rumah, tapi kok tetap saja habis. Di titik ini biasanya muncul rasa bersalah, merasa diri ini boros, merasa tidak becus ngatur uang, merasa jadi ibu rumah tangga itu kok berat banget ya urusannya. Padahal kenyataannya, banyak banget ibu rumah tangga mengalami hal yang sama. Dan masalahnya bukan karena kamu boros parah, tapi karena ada kebiasaan-kebiasaan kecil, sepele yang kita anggap biasa. Padahal kebiasaan inilah yang pelan-pelan bikin uang belanja bocor tanpa kita sadari. Aku mau cerita ini seperti lagi ngobrol santai, tidak menggurui, karena jujur saja, hampir semua kebiasaan ini pernah aku lakuin sendiri. Kebiasaan pertama, belanja sambil lapar dan capek. Ini kelihatannya receh, tapi efeknya luar biasa. Bayangin, habis masak, beberes rumah, ngurus anak, badan sudah lelah, perut juga sudah bunyi minta diisi. Lalu kamu ingat, oh iya, minyak goreng habis. Akhirnya ke warung atau minimarket, masuk toko, niat awal cuma 1 atau 2 barang, tapi karena kondisi tubuh lagi lemah, otak kita cari hiburan cepat, dan hiburan tercepat itu adalah makanan. Apapun yang kelihatan enak, langsung terasa sangat masuk akal untuk dibeli. Snack yang sebenarnya bisa ditunda, minuman manis yang sebenarnya tidak direncanakan, jajanan anak yang tadinya mau dibatasi. Contoh realnya begini, minyak goreng 20.000, telur 30.000, harusnya selesai. Tapi karena lapar, nambah gorengan 10.000, minuman dingin 8.000, coklat kecil untuk anak 5.000, tahu-tahu totalnya nambah 23.000. Kalau ini kejadian 3 kali seminggu, dalam sebulan bisa ratusan ribu. Solusinya sebenarnya sederhana, tapi sering diremehkan. Jangan belanja saat perut kosong. Makan dulu meski cuma nasi dan telur, atau minimal minum air putih yang banyak. Percaya deh, keputusan belanja setelah kenyang itu jauh lebih rasional. Kebiasaan kedua, sering bilang, cuma segini. Kalimat ini kelihatannya ringan, tapi ini salah satu musuh terbesar keuangan rumah tangga. Cuma uang 1.000 aja. Cuma 2.000. Cuma 5.000. Masalahnya bukan di jumlahnya, masalahnya di frekuensinya. Misalnya begini, setiap pagi beli jajanan kecil 5.000, siang beli minuman dingin 5.000, sore beli gorengan 10.000, sehari 20.000. Kelihatannya kecil, tapi dalam sebulan itu sudah ratusan ribu. Dan yang paling menyebalkan, kita sering tidak ingat uang itu habis buat apa saja. Tidak ada rasa puasnya, tidak ada barang besarnya. Uangnya hilang begitu saja. Yang bikin makin bahaya, kebiasaan ini sering ditularkan ke anak. Anak minta jajan sedikit, kita bilang ya sudah cuma segini. Padahal segini-segini itu kalau dikumpulin, diam-diam menggerogoti uang belanja. Mulai sekarang, biasakan bertanya sebelum beli. Ini kebutuhan atau cuma keinginan sesaat? Kalau jawabannya cuma karena pengen, tahan dulu. Kebiasaan ketiga, tidak pernah mencatat pengeluaran kecil. Banyak orang merasa mencatat itu ribet, merasa tidak punya waktu, merasa pusing duluan. Padahal justru pengeluaran kecil yang tidak dicatat inilah sumber kebocoran terbesar. Belanja besar biasanya kita ingat.
bayar listrik, belanja bulanan, bayar sekolah, tapi yang kecil-kecil sering lolos, uang parkir, ongkir, jajan anak, beli bumbu tambahan. Contoh realnya begini, setiap hari keluar uang kecil sekitar 10–15 ribu. Kelihatannya tidak terasa, tapi sebulan bisa tembus 300–400 ribu. Dan ketika uang habis, kita bingung karena merasa tidak pernah belanja besar. Padahal uangnya bocor halus tapi rutin. Mencatat itu bukan buat menyiksa diri, tapi buat membuka mata. Begitu kamu lihat datanya, kamu akan kaget sendiri. Oh, ternyata uangku habis paling banyak di sini. Tidak harus pakai aplikasi canggih. Buku kecil, catatan di ponsel. Yang penting dicatat. Kebiasaan keempat, belanja karena emosi. Ini kebiasaan yang jarang diakui, tapi sangat nyata. Capek, bete, sedih, kesal, dan tanpa sadar, belanja jadi pelarian. Habis dimarahin atasan, capek ngurus anak seharian, merasa tidak dihargai, scroll toko online, lihat diskon, klik check out, sesaat terasa senang. Ada perasaan puas banget, ada rasa dihargai, tapi perasaan itu cepat hilang. Begitu barang datang, seringkali malah bingung, ini aku beli kenapa ya? Yang tersisa cuma penyesalan dan saldo yang berkurang. Contoh realnya banyak, beli baju karena lagi sedih, padahal lemari sudah penuh. Beli perabot lucu karena lagi capek, padahal jarang dipakai. Solusinya bukan melarang diri belanja sama sekali, tapi sadar dengan emosi sendiri. Kalau lagi capek, istirahat. Kalau lagi sedih, ngobrol sama teman. Kalau lagi kesel, tarik napas. Jangan jadikan dompet sebagai tempat pelampiasan emosi. Kebiasaan kelima, terlalu percaya promo dan diskon. Diskon itu kelihatannya seperti penyelamat. Padahal sering jadi jebakan. Beli karena murah, bukan karena butuh. Misalnya beli 2 karena promo, padahal 1 saja cukup. Beli ukuran besar karena katanya lebih hemat, padahal akhirnya rusak atau kadaluarsa. Contoh real, beli bumbu dapur banyak karena diskon. Ujung-ujungnya tidak terpakai semua. Diskon itu hemat kalau barangnya memang dibutuhkan. Kalau tidak, itu tetap boros meski harganya murah. Biasakan bertanya, kalau tidak diskon, apakah aku tetap akan beli? Kalau jawabannya tidak, berarti itu bukan kebutuhan. Kebiasaan keenam, tidak punya batas belanja yang jelas. Uang belanja dicampur jadi satu. Mau belanja apa saja ambil dari situ. Akibatnya uang tidak punya rem. Sedikit-sedikit diambil, tahu-tahu habis. Contoh realnya begini, uang belanja sebulan sekian, tidak dibagi harian atau mingguan. Akhirnya di awal bulan terasa longgar, belanja agak bebas. Di akhir bulan panik, padahal kalau dari awal dibagi, kontrolnya jauh lebih terasa. Batas bukan untuk menyiksa, tapi untuk melindungi. Kebiasaan ketujuh, merasa sudah biasa begini dari dulu. Ini yang paling berbahaya, karena tidak kelihatan sebagai masalah. Dari dulu juga uang pas-pasan, dari dulu juga mepet di akhir bulan. Dan tetap hidup. Masalahnya, harga naik, kebutuhan bertambah. Tapi cara mengatur uang tetap sama. Kalau caranya tidak berubah, hasilnya juga tidak akan berubah. Mengatur uang belanja itu bukan soal pintar hitung-hitungan, tapi soal kebiasaan dan kesadaran. Sedikit demi sedikit diperbaiki. Tidak perlu langsung sempurna. Ingat, hemat itu bukan pelit, hemat itu sadar. Supaya uang tidak cuma habis, tapi juga memberi rasa aman. Kalau kamu sampai di titik ini, berarti kamu peduli. Dan kepedulian itu langkah awal perubahan. Pelan-pelan saja. Yang penting,
konsisten. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya, ibu-ibu semua.